Ya, ada 3 nama ini dari Yupa yang ditemukan ada 3 nama ini. Yang mana dikatakan bahwa yang namanya Wudungga ini diprediksi memang pendiri kerajaan Kutai. Tetapi dia sebagai garis yang tadi pertama. Lihat DP-nya di mana sih posisinya, di kanan atau kiri? Nah, kalau di kanan tadi apa? Lebih besar. Lebih besar sama Dengar. Nah, kayak gitu caranya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Nih, yang ini ya. Iya. Berarti apa tuh? 3x 3x tambah 9y 9y sama dengan apa? 27. 3 kali 9 26. Pak, ini bisa dikecilin nggak? Bisa sih. Nah, kalau bisa kecilin. Ya, baik. Berarti bagi di Atas juga. jadi apa tuh? Jelas ya? Ya. Nah, sama dengan dihapus. Lihat posisi DP-nya di mana? Di kanan atau kiri? Kiri. Kalau kiri berarti apa? Lebih kecil. Jadi sama. Gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang tegap nih apa? Tadi yang tegap. Namanya apa tegap? Namanya apa yang tegap nih? X sama? Sama? Apa Gigi? Tidak berarti Gigi? Tuh. Berarti kan X sama dengan 7 ya? Nah, coba Gigi. DP-nya di mana posisinya? Di kanan atau kiri? DP-nya kiri. Kalau di kiri itu kurang dari lebih dari sama? Kurang dari sama dong? Nah, gini ya. Terus yang terakhir empat apa? Y-nya di positif. Berarti apa? Y lebih dari sama dengan? Nah, itu juga. Dari aja. Ya. Ini kalau dari apa? Dari gambar ke model. Ya, itu aja soalnya. Mandi apaan sih? Udah habis. Apaan? Lihat aja. Kamu diem doang. Capek. Yang dulu ya, tisu yang bagus. Besok coba kita bahas lagi sama soal cinta ya belum ya? Iya. Nah, kita belum ya, oke sekalian. Intinya untuk materi ini hanya sampai menentukan DP aja ya. Bukan tentuin lagi. Nah, minggu depan baru kita masuk bab fungsi padat. Otomatis ini. Bastian. Oh iya, ada tugas kan ya? Ya, jadi Pak ya tugas ya. Mana? Dia gue yang salah. maksudmu apa? Siapa cuy? Ica. Lihat. Wah, ayo. 6x gitu kan, terus ditambah kalau satu barangnya 3 jam, berarti kalau y jam apa? Y barang berarti apa? Jadi kita nggak tahu berapa kan barangnya ya, dipakai variabel. Nah, terus tadi kalian apa tadi bilangnya? Nah, berarti kurang dari sama dengan berapa total akhir tadi nih? Iya. Masing-masing mesin itu artinya apa? Sama-sama 2. Ya. Ini kalimatnya digabung. Ya, jadi kan agak panjang tuh kalau misalkan dirinci mesin 1 24 jam, mesin 2 24 jam juga. Kan sama aja kan? Nah, kalau di bahasa Indonesia kalau misalkan nominal sama itu bisa digabung dalam satu kalimat kan? Kalau beda gimana Pak? Kalau beda? Ya nggak bisa ya, mesti dipisah masing-masing kayak nomor 6. Masya Alia kan?
Fisik. Oke, udah? Sudah tenang? Hari ini kalian akan Itu tanya Rama kocak. Apa sih nanya apa? Tanya MTK. Lama anjir. Semua orang ngomong. Padahal udah. Ngomong aja, karena anggota DPR itu adalah anggota parlemen. Men. Tugasnya bicara. Sudah selesai. Abi orang cerdas, punya masalah cari solusi. Mama, tepuk tangan untuk Abi. Ntar itu Gi. Mulung nah gitu dong. Buat bukti. Ya perasaan tadi ada orang ngecek gitu deh botol. Gue gila gue yang ngencing. Ya. Tidak. Ya. Mulung. Tak perlu sedu-sedan itu. Ganti deh puisinya. Apa masih? Tata urutan peraturan undang-undangan di Indonesia mengalami beberapa kali pergantian dari tata urutannya, kemudian istilah-istilah untuk menunjukkan peraturan undang-undangan itu berbeda-beda ya setiap periodenya, tapi di situ kalau kita lihat hampir serupa istilahnya. Tapi yang paling penting kalau kita lihat di situ adalah bahwa ternyata Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tetap dijadikan sebagai hukum dasar atau tata urutan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia dari tahun 1966 sampai sekarang, tetap dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum dasar bagi seluruh produk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Coba kita amati dan kita bandingkan dari tahun 66 sampai kita bandingkan dengan yang TAP MPR tahun 2000. Bedanya apa? Perbandingan antara TAP MPR yang tahun 66 sampai yang tahun 2000. Perbedaannya apa? Tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi tapi maksudnya jelasinnya gimana? Oh iya benar. Undang-undang sama perpu dipisah. Terus apa lagi? Betul. Peraturan menteri, instruksi menteri Mana sih? dihilangkan ya itu ya. Terus apa lagi? Sudah. Kemudian kita bandingkan antara tahun 2000 sama 2004. Bedanya apa? Bedanya signifikan ya. Bedanya bisa kalian lihat sendiri. Ada beberapa Kok 2004? peraturan perundang-undangan yang Ada 2011. dari tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Karena pada saat ini itu mulai diterapkannya bagi bisa-bisanya diterapkan untuk di daerah atau desentralisasi, maka artinya dirampingkan atau diringkas ya tata urutan peraturan banyak yang dipangkas karena memang yang di peraturan daerah itu kalau bisa memang tidak terlalu bertolak belakang dengan peraturan yang ada di atas. Terlebih lagi pada saat itu kan memang Indonesia sedang berusaha untuk bangkit kembali dari masa kelam. Ada beberapa yang dikembalikan lagi ya. Misalnya seperti ketetapan MPR itu dikembalikan lagi di tahun 2011. Kira-kira alasannya kenapa? Kenapa ketetapan MPR dikembalikan lagi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Padahal kan sebelumnya sudah dihapus tuh. Tapi kenapa diadakan lagi ketetapan? Alasannya kenapa? Kacau. Kalau ada penetapan tuh kacau. Padahal di era tersebut sampai sekarang MPR itu sudah tidak lagi bisa membuat ketetapan karena dia bukan lembaga tertinggi negara. Jadi dia tidak bisa membuat ketetapan MPR dari tahun 2000 dari era reformasi ya, dari tahun 2001 sampai sekarang sebenarnya MPR itu sudah tidak bisa membuat ketetapan MPR. Tapi di tahun 2009 kenapa dimunculkan lagi? Alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Karena ternyata masih ada ketetapan MPR
MPR yang dulu ya dibuat pada tahun 1966 itu ternyata masih dipakai atau dipertahankan sampai sekarang, yaitu mengenai ketetapan MPR Staf MPR nomor 25 tahun 1966 mengenai pelarangan Partai Komunis Indonesia. Nah, ketetapan MPR tersebut masih dipegang oleh negara Indonesia menjadi dasar oleh negara Indonesia, oleh pemerintah Indonesia untuk melarang segala jenis aktivitas yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia, termasuk ideologi komunis itu sendiri. Jadi kenapa di tahun 2011 dikembalikan lagi ketetapan MPR di bawah Undang-Undang Dasar? Ya karena ternyata sampai sekarang TAP MPR, salah satu TAP MPR yang melarang organisasi PKI untuk eksis di Indonesia masih dipegang atau masih dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk melarang pergerakan PKI di Indonesia. Itu alasannya. Kenapa kemudian dikembalikan ke hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ada salah satu TAP MPR yang masih dipakai. Terus kenapa di bawah Undang-Undang Dasar? Alasannya kenapa harus di bawah Undang-Undang Dasar? Ya, karena sebenarnya sejatinya dulu MPR itu adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi seluruh lembaga-lembaga negara di Indonesia. Bahkan dulu presiden pun di bawah MPR. Jadi MPR itu seperti supervisor ya, yang bisa menilai kinerja dari presiden. Maka kemudian ketetapan MPR itu di bawah undang-undang. Padahal sebenarnya sekarang MPR itu sudah tidak menjadi lembaga tertinggi negara, karena semua lembaga negara di Indonesia sekarang sudah derajatnya atau sama. Ya, betul. Kemudian kalau kita lihat di era sekarang ya, di era sekarang itu kan tata urutan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan adanya pembaruan atau YUMTO, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tapi intinya sama. Tata urutannya bisa kalian lihat, yang berlaku di era sekarang adalah yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Nah, coba kita bahas dari Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang ini yang dibuat oleh Ini gue gak ngerti nih. kalau undang-undang Maksudnya kenapa tuh? Ini tuh kenapa gitu? Apa sih nih? Misalnya harus ada bidangnya, misalnya bidang peraturan. Nah, iya itu. Nah, bisa bayar. Bisa kedua doang kan? Iya, gue gak ngerti. 1, 2, 3. sudah jelas